Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari, terutama pada hari ini kegiatan POMJ yang rutin kita laksanakan setiap semesternya atau setiap tahunnya. Ini semua atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Direktur Al-Fityan School Medan, Al-Ustadz Haji Anafi LC, dan juga yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA IT Al-Fityan School Medan, Al-Ustadz Filmon Ginting SPD, dan juga yang sama-sama kita hormati Dewan Guru, serta yang saya hormati ayah bunda yang sedang mengikuti kegiatan POMJ. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita dan meridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka POMJ kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Syar'i Al-Hafiz, Wali kelas 11 MIA 1, kelas takhasus. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Wa la yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a. Huwas sami'ul alim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka. yattabi'una illa adh-dhanna
وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Ahmad Syar'i Al-Hafiz yang telah menyampaikan Tauji Rabbaninya tadi. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Ustadz Ahmad Syar'i tadi dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada agenda pentingnya atau agenda utamanya mengenai PUMJ ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA IT Al-Fityan School Medan, Al-Ustadz Ilmun Ginting, yang telah berhadir bersama kita semua. Mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Kepada Al-Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil jumain. Ayah bunda rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat karunia yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat masih diberikan kesempatan umur kepada kita, yang tentunya umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki makna yang sangat luas, yaitu untuk memperbaiki amal-amal kita, menggunakan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun, itu memperbaiki amal baik. Mudah-mudahan hari-hari kita, seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, kita menjadi orang-orang beruntung karena hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan kita usahakan besok juga lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. Salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua hasanah, kedua terbaik kita, yang mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang konsisten, orang-orang yang penuh dorongan, penuh semangat untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau, dan sekuat tenaga juga kita amalkan di kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pertemuan kali ini PUMJ pertama ya, setelah di tahun ajaran 2020-2021. Ini hal yang tidak biasa ya. Kalau awalnya sebelumnya kita bisa bertemu tatap muka dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, sudah hampir 4 bulan lebih ya, kita melaksanakan pembelajaran juga daring, tidak ada tatap muka, tapi mudah-mudahan dengan kondisi begini, kita lebih banyak bisa merenung, bisa banyak bermuhasabah, tentunya nikmat yang selama diberikan Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat besar. Nikmat bisa belajar bersama-sama, bisa belajar dengan tatap muka, bisa saling menyapa. Tapi hari ini nikmat yang selama ini mungkin tidak terasa nikmat, ternyata nikmat yang sangat besar. Bisa bertatap muka dengan teman, dengan saudara, dengan kerabat, bisa bersalaman, dan hari ini hal itu semuanya sementara dilarang untuk menghindari penyebaran virus dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin beberapa hal yang akan saya sampaikan tidak panjang. Nanti kita PUMJ kali ini harapan kita banyak diskusi ya untuk menemukan solusi terbaik terkait proses pembelajaran PJJ, pendidikan jarak jauh, yang sudah kita laksanakan kurang lebih 4 bulan. Ya, tentunya ini sangat banyak tantangan yang dirasakan baik dari guru, tentunya juga dari orang tua. Ya. Kemarin juga sudah kita survei sebenarnya orang tua, memang masih ada pro dan kontra ya antara masuk dan tidak masuk. Jadi mau kita bahas yang pertama Bapak Ibu.
kenapa hari ini LPTN belum masuk ya. Itu yang mungkin pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Medan masih zona merah ya. Medan masih zona merah, sehingga dari pemerintah juga sudah memberikan surat ke kita, himbauan-himbauan untuk tidak dulu membuka, tidak dulu melaksanakan pendidikan atau pembelajaran tatap muka. Tujuannya memang supaya mempercepat penyelesaian pandemi corona atau coronavirus ya COVID-19. Dan ini kita sebagai lembaga di yayasan itu patuh dan taat dengan aturan yang disampaikan oleh pemerintah untuk tidak membuka sekolah beberapa waktu. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Ini sering ditanyakan ke kita ya di sekolah. Baik dari siswa, alhamdulillah anak-anak kita Bapak Ibu ternyata sangat semangat ini kembali sekolah. Kita juga sangat mensyukuri itu ya. Anda juga banyak bertanya dan orang tua juga banyak bertanya tentang ini. Maka jawabannya dari sekolah kita tidak bisa memastikan. Memang dari rencana kita di sekolah kemarin di bulan Mei kita rencanakan berangkat atau memulai pembelajaran tatap muka di bulan September. Dengan harapan kemarin pandemi bisa berakhir di bulan September. Tapi dari gambaran yang proses perkembangan yang terjadi, nampaknya belum bisa dipastikan di September kita masuk. Ini tetap menunggu arahan dan instruksi dari pemerintah. Nah, kalaupun nanti terjadi proses ini lebih di September, kemungkinan besar kita akan mulai proses belajar di bulan Januari. Artinya Bapak Ibu, kita akan menghabiskan semester 1 di tahun ajaran ini dengan proses pembelajaran daring. Nah, ini nanti mau kita dengar ya dari Bapak Ibu sekalian, kendala-kendala, masukan-masukan terkait proses pembelajaran PJJ yang kemungkinan besar akan kita laksanakan 3 bulan ke depan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran perlu kami sampaikan, ya di sekolah persiapannya ini memang tidak pernah direncanakan ya, kita pendidikan jarak jauh. Jadi sambil belajar juga guru-guru kita, sambil berlatih. Jadi informasikan Bapak Ibu, setiap hari kita guru-guru di sekolah, setiap ba'da zuhur, kita melaksanakan pelatihan. Baik itu pelatihan bagaimana membuat video, pelatihan bagaimana melaksanakan penggunaan media-media pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Itu makanya kami juga dari sekolah sangat berharap ya dan berkeinginan besar sebenarnya sekolah segera dibuka. Ya, karena dari guru-guru ini laporan ke saya tidak mengeluh sebenarnya. Ini juga bagi penyemangat bagi Anda yang belajar dari rumah. Guru-guru kita biasanya kalau mengajar tatap muka itu jam asar sudah selesai. Mungkin ya sampai jam 5 menyiapkan pelajaran untuk besok, RPP, materi-materi. Tapi dengan PJJ nih Bapak Ibu sekalian, ini bahkan sampai jam 10 malam, 11 malam belum bisa beristirahat. Karena harus kembali mengoreksi hasil kerjaan Anda, kemudian menyiapkan materi untuk besok, diskusi dengan siswa dan sebagainya. Memang keletihan ini kita rasakan bersama Bapak Ibu. Itu makanya sama-sama kita berdoa mudahan pandemi ini segera juga berakhir. Dan kami di sekolah, di yayasan sangat berharap memang kalaupun diizinkan kita buka sekolah. Ya, kita buka sekolah. Tapi kemarin tidak dibuka pun sekolah, saya sudah ditelepon juga dari dinas provinsi. Ditanyakan kenapa kita masuk gitu. Mungkin salah informasi ya. Karena tim COVID-19 di Medan juga berkeliling mengecek sekolah-sekolah yang melakukan tatap muka. Artinya memang dari keinginan kita, saya yakin Bapak Ibu juga sangat berkeinginan besar agar Anda tetap kembali belajar seperti biasa di sekolah. Kita di sekolah juga punya keinginan yang sama. Tapi ini masih ya kita tunggu kebijakan terbaru dari pemerintah yang tentunya mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Untuk pembelajaran sendiri Bapak Ibu, ya mungkin sudah dirasakan ya, yang kita rancang dari sekolah, itu pendidikan jarak jauhnya 3 mapel per hari, ditambah tahfiz di ba'da zuhur. Nanti mohon masukan ini ya, konsep yang kita buat. Kenapa kemarin kita buatkan 3 mapel? Agar memang handphone yang ada di tangan Anda digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran. Ya mungkin ada kemarin ada masukan cukup mungkin 1 mapel saja per hari, ada yang minta 2 saja, agar anak-anak tidak terlalu terbebani. Tapi kita melihat dengan kondisi SMA yang sudah rata-rata kita survei kemarin, 95% Anda sudah memiliki handphone atau gadget masing-masing. Sehingga pendidikan jarak jauh bisa kita laksanakan langsung dari guru ke siswa. Tidak lagi melalui gadget atau handphone orang tua. Memang kita usahakan sebisa mungkin orang tua tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran.
Karena kami yakin Bapak Ibu, kita semua bekerja, ya, Bapak Ibu juga bekerja. Harapannya ketika pulang dari pekerjaan tidak terbebani lagi banyak untuk mengecek proses atau mendampingi pembelajaran Anda. Mungkin cukup bertanya, sudah selesai, apa jadi dikerjakan dan sebagainya. Itu makanya proses yang kita laksanakan di sekolah, kita buat 3 mapel, dari pagi sampai siang mereka belajar dengan gurunya, ba'da zuhur itu setoran hafalan Quran. Jadi harapannya tetap seperti pagi, full day school ya, pagi sampai siang, sampai jam 4 itu memang proses pembelajaran. Tapi kita setting di ba'da zuhur, itu full untuk menghafal dan menyetorkan Quran kepada Ananda. Nah untuk prosesnya sendiri, memang kita temukan 90% Ananda itu mengikuti pembelajaran. Memang ada 10% yang terkendala baik dari segi jaringan dari kampung, yang mungkin dari daerah-daerah yang sulit sinyal, itu juga sering terkendala. Kemudian ada juga kendala, Ananda mungkin kita pahami di rumah, menemukan situasi pandemi begini, belajar dari jarak jauh juga tidak nyaman. Ada yang sulit bangun, ada yang orang tuanya yang sekolah dan sebagainya, macam-macam. Ya. Itu sudah kita diskusikan dan kita coba carikan solusi, terutama yang daerah-daerah yang sulit sinyal. Kemarin kita berikan solusi untuk Ananda yang mengalami sulit akses internet, kita berikan tugas atau pembelajaran seminggu sekali. Jadi kita komunikasinya seminggu sekali atau melalui telepon, atau kalau bisa ke kota mencari sinyal untuk memberikan pembelajaran dan sebagainya. Nah itu proses. Kemudian dari tim Quran sendiri Bapak Ibu, karena target kita di sama pandemi ini, kita fokuskan 50% materi dan 50% Al-Quran. Jadi porsi Quran itu bandingannya sangat besar. 3 mata pelajaran itu 50%, 1 pelajaran Quran itu targetkan 50%. Artinya perhatian kita selama daring ini lebih fokus kepada pendidikan atau menghafal Quran. Namun dari segi target, alhamdulillah di kelas akhwat itu rata-rata memenuhi target yang kita targetkan. Walaupun tidak kita samakan Bapak Ibu ya, target normal, misalnya 1 juz per bulan, ketika PJJ kita kurangi 30%, artinya 7 lembar. Ini di akhwat alhamdulillah rata-rata siswa kita memenuhi. Memang kita terkendala di kelas ikhwan. Jadi mohon nanti Bapak Ibu di orang tua kelas ikhwah juga bisa memberikan masukan apa kendala yang dialami di rumah, sehingga nanti coba kita carikan formula yang terbaik di sekolah insya Allah. Nah kemudian Bapak Ibu terkait mutabaah, insya Allah pukul 7.30 pembelajaran sudah kita mulai. Kemudian wali kelas akan melaksanakan alamat surat pagi, ya. Kita rencanakan 2 kali seminggu itu langsung melalui Zoom. Kenapa tidak setiap hari? Ini jadi permasalahan juga sebenarnya yang mungkin kita sama-sama rasakan terkait kuota Bapak Ibu, kuota internet. Kalau kita banyak-banyak menggunakan Zoom juga, kuotanya tidak cukup-cukup. Cuma kemarin dari sekolah juga coba kita carikan formula yang lain. Mungkin Zoom seminggu sekali boleh di mata pelajaran tertentu, tapi kita usahakan tidak selalu menggunakan media Zoom. Karena ini menyedot data atau kuota internet yang sangat banyak. Ini juga dikeluhkan beberapa orang tua kita. Jadi di mutabah harian, pagi itu mereka masyurat, kemudian alamat surat, kemudian melaksanakan memberikan mutabah hari sebelumnya. Dan ini Bapak Ibu, kita menggunakan aplikasi kelas dojo. Nanti mungkin di akhir sesi akan dijelaskan ulang oleh Ustadz Reja, ya, Ustadz Reja, terkait bagaimana penggunaan aplikasi dojo dan apa yang harus dikerjakan guru dan orang tua dari rumah, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu untuk kelas 11, program yang kita canangkan juga adalah ini tugas perkembangan dari BK. Jadi kelas 11 kita targetkan mereka sudah bisa mengeksplor. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mohon dicek kembali hasil talent mapping anak-anak yang kita laksanakan di awal masuk kemarin, karena basic data nanti yang kita pakai untuk pengembangan ini adalah talent mapping. Kalau sudah hilang datanya, mohon dikomunikasikan ke wali kelas agar kita cek kembali, kalau bisa kita kirim kembali ke orang tua untuk dibaca-baca. Nah, aktivitas yang harus dilakukan anak-anak adalah mereka melakukan aktivitas yang mereka senangi, yang mendukung bakatnya selama 1 semester ke depan. Karena ini kita sedang pengembangan minat bakat, nanti di kelas 12 kita akan bicara profesi yang tepat untuk Ananda. Jadi mohon nanti Bapak Ibu
kembali dicek ya hasil talent mapping anak-anak, dan dibantu Bapak Ibu untuk memberikan aktivitas yang disenangi, berikan aktivitas yang disukai, berikan aktivitas yang mendukung pengembangan minat dan bakat Ananda di rumah. Ini sudah berjalan, mungkin sebagian siswa sudah berjalan, sebagian siswa akan proses sampai 1 semester ke depan. Berikutnya Bapak Ibu, kegiatan mentoring ini akan tetap kita laksanakan setiap hari Sabtu pukul 11 sampai dengan 12.30, karena kita berharap pembinaan karakter, pembinaan keislaman tetap berjalan seperti biasa. Jadi kegiatan mentoring kita akan tetap berjalan setiap hari Sabtu pukul 11.00, mungkin bisa lebih sedikit 11.20 sampai dengan zuhur. Ini harapannya juga nanti ini akan kita kaitkan dengan tugas perkembangan. Selain nanti pembinaan keislaman, maka komentor semuanya akan membantu Ananda menguatkan pengembangan minat bakat berdasarkan data dari talent mapping. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang mau kita sampaikan dari sekolah adalah terkait kegiatan Ananda di rumah. Kalau di kelas dojo nanti memang sudah dijelaskan apa kegiatan Birrul Walidain, kegiatan ibadah harian sudah. Tapi mohon diperhatikan Bapak Ibu, karena ini Ananda senantiasa di rumah, terutama di daerah yang zona merah, mohon diperhatikan juga kesehatan Ananda dengan ada gerakan olahraga. Ya. Minimal pagi melakukan stretching, olahraga, atau sport, atau bersepeda, atau yang lain-lain, sehingga kesehatan Ananda di rumah juga bisa terjaga. Namun tetap menggunakan atau mengikuti protokoler kesehatan. Kami pikir itu Bapak Ibu yang mungkin bisa disampaikan dari sekolah di gambaran umum, karena untuk sementara kegiatan kita di sekolah yang harusnya banyak kita laksanakan memang tidak bisa kita kerjakan, ya. Artinya sekolah juga merasakan dengan daring ini yang bisa kita proses hanya 30% dari yang kita sudah rencanakan. Hanya pembelajaran untuk pencapaian sedikit dari kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Tapi tetap kita kejar, ya, mentoring tetap kita jalankan, tapi tetap kita kejar sebisa mungkin dan sekuat tenaga. Apa yang sudah kita targetkan dari sekolah, kita capai, walaupun selama ini kita targetkan 95%, tapi ini selama pandemi kita turunkan 30% targetnya. Baik dari segi akademis, kita turunkan dari segi target hafalan, dan target-target yang lain. Karena bagaimanapun, saya juga sebagai orang tua di rumah merasakan, dia punya anak 2, juga daring, bersekolah, juga repot Bapak Ibu, apalagi di SD. Kita sangat rasakan itu, ya. Saya yakin Bapak Ibu juga mengalami kendala yang sama, ketika pulang kerja masih diberatkan lagi dengan urusan pendidikan Ananda, walaupun itu bagian dari jihad kita, tetapi sekali lagi tidak bisa kita harapkan 100%, ya, 100% seperti yang sudah kita targetkan. Sekali lagi Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kami juga bisa melepaskan rindu kepada saudara Ananda dengan tatap muka, ya. Karena memang ini kita tatap kelas, sedih juga sebenarnya. Terharu juga kan. Ini sudah 4 bulan kelas kosong. Ya, kita cuma lap-lap meja aja Bapak Ibu, ya. Kita lap meja, kita bersihkan kelas, ya. Tidak kita temukan lagi keramaian itu gitu. Tidak kita temukan lagi suara anak-anak, suara manja mereka, suara kadang-kadang sedikit menjengkelkan mereka dan seterusnya. Ya, ini sangat kita rindukan. Mohon doa juga Bapak Ibu sekalian dari rumah, doakan guru-guru di sini juga tetap semangat, tetap yang kondisi sehat dan tetap dalam kondisi ikhlas untuk mendidik Ananda walaupun dari jarak jauh, insya Allah. Mungkin itu saja ya penyampaian awal dari kami, dari sekolah. Kami sangat berharap masukan, kemudian saran, atau kendala-kendala yang mungkin dihadapi orang tua, Bapak Ibu sekalian, selama melaksanakan pendidikan jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja ya Bunda. Bagi yang ingin bertanya, langsung saya pandu saja. Silahkan acungkan tangan atau buat emoticon acungkan tangan di kolom komentar.
Atau ada yang mau disampaikan, ada yang mau kita diskusikan, boleh disampaikan Pak Ibu dan sekalian. Yang mana? Nggak nampak saya dari sini. Ini ya mungkin nama keluarga Children and Family. Ini saya tidak tahu ibu siapa. Boleh ngaktifkan kepada ayah atau bunda Bren Akila ya. Silakan Bapak Ibu untuk ngaktifkan mikrofon dan pertanyaannya. Pada ibunda atau ayahanda Bren Akila. Atau yang lain kan? Atau yang ada lagi Bapak Ibu yang silakan angkat tangan. Tentu sekarang pangkalannya, Mak. Biasanya turun Bisa nggak? hari malam Oke, silakan Pak Sudarman. Iya. Pak Sudarmin ya, Pak Sudarmin silakan Bapak. Dikasihkan Ya. omongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya ayah dari Fitri Nabila Mutmainah. Mungkin sekedar kita sharing lewat JJ juga ini. Kebetulan saya ada di daerah di Palu, Sulawesi Tengah. Melihat perkembangan KBM kita untuk anak-anak di saat situasi pandemi ini, mungkin ingin kami sharing kepada Ustadz dan Ustazah kita di sekolah. Mungkin ada suatu tindakan yang lebih terbaiklah kepada anak-anak kita mengenai pembelajaran ini, di mana mungkin ada evaluasi dari hampir sudah 4 bulan berjalan pandemi ini, sehingga pembelajaran via PJJ, kalau kami sendiri merasakan sangat-sangat tidak efektifnya terhadap anak kami lah, mungkin juga kepada yang lain. Tetapi mungkin kita tidak punya pilihan ikut aturan pemerintah. Yang kami ingin sarankan di sini adalah hendaknya ada suatu pembelajaran yang lain, istilahnya tatap muka seperti anak kami yang di Rantau Perapat. Walaupun Rantau Perapat ada green zone, mungkin sekarang mungkin ada kuning lagi, tetapi ada dibuat mungkin 2 kali pertemuan tatap muka itu tidak di sekolahnya. Tidak di sekolahnya, mungkin ada tempat yang ya titik temunya, poin meetingnya di mana, kumpul anak-anak yang memang tidak terlalu banyak. Mungkin cuma 10 orang dibatasi, atau 15 orang, atau bagaimana dibagi 2 grup gitu. Sehingga semangat anak kita pun tetap kita, ikatan emosionalnya ada. Gitu. Karena terus terang juga, sangat-sangat banyak sekali efek implikasinya ini Ustaz. Terus terang. Kepada terutama anak kami yang saya lihat dari segi handphonenya pun yang dikatakan kalau biaya ini sudah pasti itu Ustaz, pembiayaannya sudah pasti, banyak lagi data yang itu kita mungkin itu butuh perjuangan kita, tapi hendaknya ada dari pihak sekolah lah. Kalau kami ingin walaupun cuma 2 kali itu ada, harus wajib tatap muka, kita buatkan di mana lah, masa tempat lain boleh buka untuk kegiatan belajar anak kita aja yang jauh lebih lingkup pertemuannya itu sedikit ketimbang mereka di mall sekarang dibuka untuk dalih ekonomi. Ini malah tidak kita buatkan solusinya gitu. Coba tolong kami bermohon kepada pihak sekolah membuat suatu terobosan yang lebih bagus lah, yang bisa kita anukan. Yang saya ingin katakan, emosional anak antara siswa dan guru ini harus tetap terjalin. Ini udah mau 4 bulan kan, harus adanya evaluasi, harus ada kita anukan, walaupun ada tim daripada gugus kopi itu untuk mengecek atau apa anak kita, tim PKBM kita, tetapi kalau ada di tempat lain yang 2 grup atau apa, saya rasa mereka pun tidak terlalu ini, tetap protap kita gunakan kesehatan. Nah, itu dari saya yang jauh di Palu. Nah, terima kasih Ustadz sebelumnya. Mungkin kami berharap juga ada masukan, ada sharing dari wali-wali murid yang lain, sehingga ada solusi yang terbaik buat kita. Terima kasih Ustadz, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah, terima kasih tadi Bapak Sudarmin, ayahanda dari Fitri Nabila. Memang secara efektif, sangat tidak efektif Bapak ya. Saya sampaikan tadi hanya 50% mungkin dari target, tidak sampai 50% dari target yang sudah kita tetapkan melalui pelajaran PJJ. Alhamdulillah sudah sangat bagus Bapak yang disampaikan tadi. Kemarin juga sudah kita coba sebenarnya untuk kita buat di SD ya. Kita coba dengan proyek di SD kemarin untuk membuat pertemuan berkelompok. Tapi kemarin kita coba dan gagal Bapak. Kenapa gagal? Ketika guru mau berangkat, ternyata ada siswa kita yang terindikasi terkena COVID, gitu. Itu kemarin coba sudah kita buat sistemnya, sudah kita mau jalankan. Jadi ada orang tua yang mengabari kita sudah mau berangkat, terindikasi sekeluarga itu terindikasi COVID. Nah kemarin dari yayasan memang nggak apa-apa nanti kita usulkan kembali nih prosesnya. Karena Medan memang Pak ini zonanya sudah zona merah pekat memang, belum zona merah pekat. Kalau memang dari mungkin di rantau tadi ya, daerah hijau kuning sangat memungkinkan untuk pertemuan tatap muka. Untuk Medan kemarin memang sudah kita banyak coba diskusikan dengan komite, dengan guru-guru di sini ya, terutama guru-guru di sini dengan yayasan, sempat muncul usulan seperti ini dan sudah kita uji coba kemarin di SD karena dia sangat sulit PJJ-nya. Tapi ketika sudah mau dieksekusi ada laporan demikian gitu. Ada orang tua yang terindikasi COVID. Jadi demi keamanan kemarin coba kita stop sementara. Nanti coba kita progres lagi Pak, tidak masalah. Kita lihat perkembangan lagi, ini kita rencanakan lagi kalau mungkin kan kita akan buatkan lagi pertemuan berkelompok, tidak mungkin di rumah-rumah kita ya, sama orang tua, tidak di sekolah atau memang di tempat-tempat yang bisa lebih di tempat yang mungkin jauh atau bisa meminimalisir perkembangan COVID. Kemarin juga Pak sudah kita rencanakan sebenarnya mengundang Anda ke sekolah ya 10 orang, tapi tidak ke ruangan karena dari ahli kesehatan yang kami pelajari untuk ruangan memang itu penyebarannya sangat kuat ya, sangat kuat untuk ruangan, misalnya ruang kelas, kantor dan sebagainya. Tapi di ruang-ruangan terbuka, di lapangan atau di sebagainya itu memang potensi tertularnya masih tergolong rendah gitu. Jadi sudah kita rencanakan juga kemarin di sekolah. Ini coba kita akan susun protokolernya seperti apa. Itu pembelajarannya ke sekolah tapi tidak ke ruangan, kita akan setting di lapangan. Sehingga memang prosesnya tidak ya mengikuti ya. Kita kan tidak memahami juga secara detail kan bagaimana proses penyebaran COVID. Tapi dari yang kita baca dari dokter, saya lupa namanya yang sering di TV One itu Bapak, sampai kacamata ibu itu kan, mengatakan kalau di luar memang itu lebih memungkinkan tidak tertular COVID. Jadi nanti mungkin bisa, tapi tetap nanti kita akan buat angket Bapak ke orang tua. Setuju juga dengan hal usulan-usulan seperti ini ya. Bagi yang mungkin tidak setuju bisa kita laksanakan, kita undang ke sekolah berapa siswa. Tapi sekali lagi ini kita rencanakan ya, kita akan usulkan ke yayasan, mudah-mudahan bisa kita eksekusi segera insya Allah. Terima kasih Bapak untuk masukannya. Sekali lagi untuk keterikatan hati, insya Allah ini mentoring kita jalankan. Ya. Mentoring yang kita jalankan. Nanti mudah-mudahan dari program mentoring juga bisa, kalau di sekitaran Medan Pak, rencana kita akan mengunjungi siswa satu persatu anak ya. Jadi kita akan home visit ke rumah, walaupun tidak bisa ke rumah, kita akan undang, setiap mentor akan mengundang siswanya ke sekolah. Artinya minimal sebulan sekali pementor akan ketemu dengan anak binaannya atau anak mentoringnya. Jadi satu orang guru memegang 12 siswa, 12-14 siswa. Jadi targetkan setiap sebulan sekali mereka wajib ketemu, tapi tidak rame-rame Pak ya. Langsung di tatap muka, satu orang akan kita undang ke sekolah untuk menguatkan hati dan menyambung silaturahim kembali insya Allah dari program mentoring. Terima kasih Pak Sudarmin dan Ayanda atas pertanyaannya. Mudah ini masukan yang sangat baik dan ini kan kita akan kaji dan kita coba susun protokolernya dan kita akan usulkan ke yayasan insya Allah. Ini ada orang tua namanya Devi. Kepada Bu Devi. Silakan Bu Devi. Baik Bunda Devi Milti Astuti, silakan Ibu aktifkan mikrofonnya.
Kepada, kalau kita lanjut dulu ya, kepada Bunda Children and Family. Ini orang tua dari siapa? Brena Kila, silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Amelia Ginting. Saya orang tua dari Brena Kila Ramadan Surbakti, anak siswa baru yang terdaftar di Alfitian kelas 11 MIA 2. Terima kasih Ustadz sudah memberikan kesempatan kepada saya. Memang saya sendiri juga merasakan bahwa sungguh sangat sulit ya belajar dengan daring ini. Saya melihat juga pada Brena Kila Ramadan, sebab apalagi beliau belum kenal dengan semua teman-temannya secara langsung, bahkan juga belum pernah bertatap muka dengan guru-gurunya. Sehingga saya melihat memang ikatan emosional dan tanggung jawabnya terhadap materi yang baru, terutama materi-materi seperti hafalan begitu, dia agak berat gitu. Nah, selama ini memang tidak terjadi pada sekolah sebelumnya gitu ya, pada saat pandemik gitu, sehingga dia sempat mengalami kepakuman gitu. Nah, kemudian muncul tugas-tugas yang lumayan banyak gitu, walaupun sedikit materinya ya, tapi menurutnya mungkin lumayan banyak gitu. Nah, jadi saya mohon masukan, apakah perlu bantuan, artinya bantuan untuk membantu beliau yang perlu saya siapkan gitu ya, sehingga berdasarkan nanti penilaian atau hasil mentoring yang sudah akan diprogramkan, apakah sebulan sekali, ya katakanlah mungkin pandemi ini sampai tahun depan gitu. Jadi ada kekhawatiran saya dia semakin tidak semangat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tadi talent mapping. Nah, sebetulnya talent mapping ini terkait dengan bakat dan minatnya. Nah, selama ini memang dia sudah melakukannya setiap Sabtu, itu ada guru datang, guru drawing, dan itu sudah cukup lama gitu. Apakah itu bisa dijadikan sebagai talent mapping, ataukah ada talent mapping yang dimaksudkan oleh sekolah sendiri? Nah, gitu. Nah, saya di satu sisi setuju gitu ya kalau dilakukan tatap muka berkelompok, tapi tentu dengan protokol kesehatan yang benar-benar ketat gitu. Sebab ada beberapa sekolah yang saya tahu, mungkin saya mohon maaf saya sebutkan gitu ya, Al-Azhar Kairo Asarif itu juga melakukan protokol kesehatan, dan itu kemudian mereka dalam satu asrama, tapi tentu anak-anaknya harus dites dulu gitu, dites COVID-19, di rapid test dulu gitu. Tapi saya tidak tahu apakah ini bisa dilakukan oleh Alfitian atau tidak gitu, ataukah kita juga setuju atau tidak anak-anak kita dilakukan rapid test gitu, kalau seandainya memang usulan untuk dilakukan tatap muka berkelompok, katakanlah dalam 1 bulan misalnya 4 kali, misalnya seminggu sekali dengan shifting gitu. Nah, ini perlu dipikirkan karena memang untuk Medan ini sangat krusial gitu ya, untuk kita bisa terdampak dengan COVID gitu. Nah, selain itu terkait dengan mata pelajaran untuk yang mata pelajaran umum, ya mohon disederhanakan gitu kalau memang agak sulit menangkapnya melalui daring. Atau seperti tadi, perlu ada tambahan-tambahan yang kami atau orang tua yang perlu juga support gitu dari hal yang lain gitu. Mungkin itu Ustadz masukan atau bukan ya, keluhan-keluhan yang saya lihat dari Ananda gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Emilia, dari Bunda dari Anda Brena Kila. Baik, masukan yang sama tadi ya, berapa yang disampaikan dari Bunda dari orang tua yang pertama. Jadi yang pertama Ibunda, untuk talent mapping sendiri, kita ada tesnya tersendiri Bunda. Nanti Abang Anda akan kita tes talent mapping. Nanti supaya saya cek ya, apakah bisa kita laksanakan segera. Karena kemarin yang tes talent mappingnya dilaksanakan di kelas 10 ketika pertama kali masuk sekolah. Di sana nanti akan ada 10 bakat ya, 10 bakat tertinggi, mulai dari 33 bakat yang ada. Nanti kita lihat 10 bakat tertinggi. Akan kita programkan untuk Bang Ananda
Brenakila akan kita tes talent mapping. Apakah drawing tadi sesuai dengan bakatnya? Gitu. Setelah kita tes talent mapping. Kalau memang sesuai, alhamdulillah Bunda sudah melaksanakan talent mapping sebelum kita tes. Ya, alhamdulillah. Ini perhatian yang sangat baik. Kemudian untuk materi ya Bunda, ya mungkin dirasa banyak seperti yang disampaikan di awal tadi. Kenapa kita buat 3? Memang agar Ananda ketika menggunakan gadget lebih banyak belajar daripada bermain gamenya. Memang sudah kita sepakati di sekolah, materi kita buat sesederhana mungkin dan soal yang diberikan maksimal 2. Agar Ananda tidak terbebani dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Walaupun hanya 3 mata pelajaran, jadi maksimal sehari Ananda mengerjakan soal itu paling banyak 6 soal. Dan kita juga pesankan ke guru sebenarnya, ketika melihat soal, usahakan siswanya tersenyum. Tersenyum kenapa? Soalnya sangat mudah. Jadi kita pahami Bunda, ketika daring ini akan muncul juga rasa frustasi di siswa sebenarnya, boring, tidak semangat dan sebagainya. Itu makanya di proses pembelajaran juga kita buat simple, mudah, dan soal-soal yang kita berikan juga sedikit, dan membuat mereka tersenyum. Itu harapan kita. Tapi kalau memang masih terasa berat juga, nanti coba kita cek lagi. Ini di pemikiran gurunya mungkin terasa sudah mudah, tapi ketika sampai di anak-anak mungkin terasa sulit, akan kita evaluasi kembali. Terkait tadi disebutkan sekolah tadi ya, memang ya Bunda, untuk asrama memang lebih mudah sebenarnya untuk melaksanakan pendidikan tatap muka, karena kan tidak keluar masuk lagi ya. Setelah kita rapid test, masuk ke asrama, tidak boleh keluar lagi. Ini kan kendalanya kita di Alfitian memang kita pulang hari. Ya. Mungkin kita rapid test hari ini, dia pulang, kita nggak tahu kemana lagi kan, dan seterusnya. Gurunya kemana, siswanya kemana, dan seterusnya. Jadi memang bisa nanti kita seperti yang sampaikan di awal tadi, coba kita setting pertemuan berkelompok, walaupun nanti mungkin hanya ketemu ya sebulan sekali, untuk seluruh siswa, kita akan coba setting di lapangan. Tidak ke ruangan, sehingga proses resiko penularan juga sangat sedikit. Tapi tetap kita nanti ya, menggunakan protokoler kesehatan yang ketat, insya Allah. Mungkin itu ya Bunda ya, Bunda Emilia, Bunda dari Brenakila Surbakti ya. Siapa namanya? Zulfa. Berikutnya silakan Bunda Zulfa Indriani, silakan aktifkan mikrofonnya. Ada di kolom chat ya dari Bunda Zulfa Indriani, pertanyaannya terkait buku Bunda ya. Yang pertama, buku Ananda untuk mata pelajaran fisika, kimia, biologi, dan matematika itu tetap digunakan buku yang diterima di kelas 1. Karena bukunya adalah buku selama 3 tahun ya. Jadi kumpulan materi yang kita gunakan, jadi buku yang diserahkan kemarin di kelas 1 untuk mata pelajaran fisika, kimia, biologi dan matematika peminatan itu bisa digunakan selama 3 tahun sampai kelas 12 nanti. Untuk buku BOS ya, buku pendamping seperti prakarya, PKN, sejarah Indonesia dan lain-lain, sebenarnya mau kita bagi ya Bunda, tapi dari siswa juga sebagian besar itu belum bisa mengantarkan bukunya ke sekolah. Nanti insya Allah sebelum habis Agustus ini kita akan bagi, kita cek ulang apakah sudah cukup atau belum. Karena memang buku sudah kita kumpulkan di sekolah untuk pelajaran-pelajaran yang PKN, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, dan ada sekitar 7 mata pelajaran lainnya insya Allah. Tapi untuk pelajaran wajib, ya pelajaran utama, fisika, kimia, biologi, matematika wajib, itu menggunakan buku yang lama. Insya Allah. Jadi mohon bersabar ya Bunda, karena kalau kita pesan pun hari ini buku, kemarin pemerintah sudah mewajibkan kita belanja pakai Siflah. Kalau sebelumnya kita tinggal telepon penerbit, antar buku diantar, ini kita harus belanja melalui Siflah dan prosesnya sedikit rumit dan panjang. Ya, sampai hari ini kita masih nego-nego dengan penerbit yang bisa melayani kita di Siflah. Ya. Mohon doanya juga dilancarkan ya Bunda. Ada orang tua dari Safrudin, orang tua Farhan Fadilas yang mau bicara. Silakan Anda Bapak Safrudin ya, silakan aktifkan mic-nya.
pada orang tua kami, Saifuddin ya, Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Pada Pak Saifuddin Nasution. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami baru bisa bergabung, Pak Kepala Sekolah. Saya orang tua dari Farhan Fadli Nasution. Saya hanya ingin memberikan saran saja, Pak. Saya lihat kan memang era pandemi ini kan anak-anak sekolah dari rumah. Tapi saya lihat efektivitasnya memang agak kurang. Cenderung anak-anak itu kan cenderung bermain, Pak. Karena itu saya sarankan sebetulnya walaupun pemerintah masih menganjurkan untuk tidak membuka sekolah, tetap buka, tapi mungkin perlu juga ada inovasi dari sekolah. Apakah itu mungkin pertemuannya tidak rutin sekali, diatur secara berkala dan diatur juga social distancing di sekolah. Misalnya, tetapi tatap muka itu mungkin diperlukan, Pak. Tidak hanya total memanfaatkan daring, sehingga proses belajar itu betul-betul dirasakan oleh anak-anak. Karena saya perhatikan seperti anak saya, Farhan Fadli, yang mungkin juga bisa juga dialami oleh yang lain juga mungkin, tapi mudah-mudahan tidak. Saya lihat cenderung anak-anak itu bermain, tidak sungguh-sungguh. Nah, saran saya, Pak, tolong dimodifikasi proses belajarnya. Sekali-sekali ada pertemuan di kelas, tapi tetap ada distancingnya, Pak. Protokol kesehatan tentu itu harus ditaati penuh. Itu tidak ada kompromi. Kemudian jumlah yang hadir pun mungkin dibatasi. Bisa aja bergiliran. Misalnya kelas 11 ini dari sekian orang pada hari ini jam sekian ke jam sekian. Kemudian yang berikutnya jam sekian ke jam sekian. Terus mewajibkan penggunaan masker, difasilitasi cuci tangan yang cukup di setiap tempat-tempat yang layak harus ada, sehingga ikatan batin antara guru dengan siswa ini tetap terjalin, Pak. Saya khawatir nanti kalau seperti ini generasi generasi sekarang yang sekolah sekarang ini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan bangsa ini, Pak. Oleh karena itu, saya sarankan tolong dipikirkan, Pak. Kita bicarakan bersama bagaimana caranya tetap anak-anak juga tetap terjaga, guru-gurunya juga terjaga. Kalau perlu juga bisa diusulkan ke pemerintah, guru-gurunya untuk dites dulu, diswab dulu, kemudian menggunakan alat pelindung, alat-alat masker yang cukup, sehingga semua aman. Kira-kira begitu, Pak. Nanti bisa kita diskusi lagi, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak. Ini sudahnya sudah masuk juga tadi ya, terkait pertemuan tatap muka. Tadi memang sudah kita coba rancang sekolah pertemuan tatap muka. Nanti mungkin kita rancang tidak ke ruangan tapi di lapangan, insya Allah. Tadi sudah kita diskusikan juga beberapa poin terkait hal ini. Nanti mudah-mudahan segera kita akan rapatkan di tim, kita coba buat prosedurnya, protokolernya, dan mudah-mudahan segera bisa kita eksekusi, Bapak, insya Allah. Terima kasih, Bapak, ini masukan yang sangat baik. Terkait Anda yang bermain-main tidak maksimal, kita yakini juga memang, Pak, dengan daring ini, dari 100% yang kita, 95% kita target dari program yang kita buat, ini mungkin hanya bisa tercapai 40%, Pak. Jadi sangat rendah memang targetan-targetan yang bisa dicapai dengan proses
pendidikan jarak jauh. Baik dari segi karakter, pemahaman materi dan lain-lain itu sangat minim. Sekali lagi terima kasih Pak atas masukannya. Mudah-mudahan doanya ini bisa kita eksekusi. Mohon doanya juga ini COVID segera berakhir sehingga kita tidak perlu lagi hal-hal yang mengkhawatirkan terkait keselamatan Anda semuanya. Terima kasih Bapak. Mau ngomong atau udah langsung pertanyaan? Kepada orang tua dari Ananda Azza Atika, silakan Bapak Ibu bisa aktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan. Kamu ngomong. Kepada ayah bunda, orang tua dari Azza Atika. Iya, Ustaz. Misalnya. Oke, ada pertanyaan langsung ya di kolom chat dari orang tua Ananda Azza Atika terkait deadline pengumpulan tugas ya. Jadi Bapak Ibu, untuk tugas yang kita serahkan ke Ananda, itu kita deadline sampai, walaupun ada tugas, yang 2 soal tadi, itu sampai pukul 9 malam. Jadi ketika jam 12 selesai pembelajaran, kita berikan waktu dari jam 12 sampai pukul 21.00 malam, itu untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Jadi sekali lagi, memang tugas yang kita berikan Bapak Ibu memang tidak rumit. Kalau soal bentuknya maksimal 2 soal per mata pelajaran, dan diusahakan soalnya yang mudah dikerjakan dan tidak memerlukan diskusi yang panjang gitu. Jadi memang tugas-tugas kita berikan itu tidak terlalu sulit. Menurut kita Bapak Ibu ya, kalau memang masih terasa sulit nanti coba kita diskusikan lagi. Gitu. Jadi batas pengumpulannya adalah jam 9 malam untuk pelajaran di hari tersebut. Kepada orang tua dari Ananda Yuda, Sama orang tuanya. Pak Yuda ya, silakan Pak Yuda, aktifkan mikrofonnya Pak dan boleh ke pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Salam kenal, saya Yuda Johansyah, orang tua dari M. Haryatasa. Memang hari ini kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit untuk memilih apakah kita harus merelakan anak kita untuk pertemuan langsung atau dengan metode daring saat ini. Memang yang saya lihat dan dari Ananda Harya keluhkan bahwa pertemuan yang dilakukan dengan metode daring ini kurang efektif. Artinya metode dari yang dilakukan oleh SMA Al-Fitian masih dirasa kurang. Begitu keluhan Ananda. Artinya dia tidak bisa memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan, metode-metode yang diberikan dari para ustadz dan ustazah yang ada di SMA Al-Fitian. Memang saya juga ada melihat sekolah-sekolah lain dari teman-teman saya ada dilakukan pertemuan secara dekat, pertemuan tatap muka yang dilakukan di ruangan terbuka dengan dibatasi oleh mungkin hanya beberapa orang saja, satu hari mungkin dapat datang pertemuan ada 4 atau 5 orang dengan melakukan protokol kesehatan dan distancing di luar kelas. Saya melihat di Al-Fitian infrastrukturnya cukup untuk melakukan itu, tetapi memang harus kita diskusikan bersama dengan para orang tua yang lain, terutama yang ada di luar kota. Nah, kemarin anak saya yang SD juga baru masuk di SD Al-Fitian, baru injak kelas 1 Ustadz. Saya harap pandemi ini semua segera berlalu. Saya takutnya nanti dia baru masuk kelas 1, nanti ketemu kawan-kawannya di kelas 2 Ustadz. Begitu. Ini sekarang terlalu banyak main gadget aja di rumah. Jadi yang memang hafalan-hafalan yang diberikan cukup dan Ananda sudah bisa menghafal, tetapi persentasenya dari belajar dengan bermain itu sangat jauh sekali. Kami
harus menyikapi itu dengan menambah les anak-anak, dengan juga menambah kegiatan di luar supaya anak-anak tidak tergantung pada gadgetnya. Nah, mengenai kembali kepada pertemuan tadi, saya juga masih berharap mungkin ada solusi yang terbaik dari Al-Fityan, apakah gurunya datang, ustadznya datang ke rumah, atau dilakukan metode tatap muka di sekolah. Karena kita semua adalah makhluk sosial, saya rasa anak-anak ini ingin sekali bertemu dengan teman-temannya dan ingin langsung belajar dengan ustadz dan ustazah yang ada di Al-Fityan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, Ustadz. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami Pak Yuda ya, dari Orang Tua Harsha. Tadi sudah ya, ini pertemuan berkelompok akan segera kita bahas ini Pak. Kemarin sudah kita rencanakan sebenarnya di SD. Sudah sempat buat angket Pak ya di SD ya. Kemarin untuk pertemuan orang tua. Tapi kemarin di SD memang hanya 20% Pak. Iya. Orang tua yang setuju kita buatkan pertemuan berkelompok. Tapi ini akan coba kita buatkan. Yang tadi sudah kita diskusikan di awal tadi. Sudah rancangan di SMA akan kita buat pertemuan tatap muka, tapi tidak di ruangan seperti Bapak sampaikan tadi. Tapi kan coba kita setting di lapangan Pak. Insya Allah. Di lapangan. Seperti yang masukan yang Bapak sampaikan. Nah terkait prosesnya nanti akan kita buat angket lagi Bapak ke seluruh orang tua. Nanti bagi orang tua yang bersedia saja yang mungkin kita buatkan program ini. Bagi yang belum, ya berbeda pendapat juga ini kan tentunya. Karena kemarin kita survei memang di seluruh orang tua Al-Fityan itu 40% yang setuju masuk dan 60%-nya belum setuju untuk pembelajaran tatap muka. Nanti kan coba kita carikan solusi, ya setengah-setengah tidak apa-apa, tapi tetap nanti kita akan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, insya Allah. Mungkin itu Pak ya, Pak Yuda. Insya Allah nanti segera kita proses ini Pak, masukannya sangat baik. Mudah-mudahan ini bisa kita eksekusi dengan segera Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ustaz. Ada Bu Irma namanya panjang nih. Intinya Pak. Ini pertanyaan dari Bu Irma ya, Bu Irma Fadilah. Oh, siswa asrama ya. Nggak nampak. Dari Ibu Irma ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siswa luar kota Bu ya. Ini untuk siswa asrama ya. Baik Bapak, Ibu nanti untuk kegiatan asrama, siswa asrama khusus ya. Coba saya diskusikan dengan penanggung jawab asrama, apakah siswa asrama sudah bisa kita masukkan ya. Jadi masuk seperti biasa. Nanti kalaupun diizinkan dengan standar yang ada di asrama, akan kita komunikasikan lagi Bu. Insya Allah nanti saya usulkan ke asrama nanti akan buat grup khusus ya. Grup khusus, diskusi khusus, kalau bisa dari Zoom terkait pembelajaran siswa-siswa luar kota yang tinggal di asrama. Ya. Mungkin itu Bu ya, ini belum bisa saya jawab langsung karena ini terkait dengan pengelola asrama kita. Kalau nanti di asrama juga siap, maka kita akan coba undang Bapak Ibu dari luar kota untuk kembali ke asrama dan bisa belajar dari sekolah seperti biasa insya Allah. Lagi ya. Namanya bersama aja kita yang masuk. Sama ya. Ya pro dan kontra. Itu keberatan Ibu Wiwati. Keberatan kalau dilaksanakan. Ini orang tua ini orang tua yang dari luar kota juga sama juga. Kemudian minta dibuatkan survei lagi ya kembali setelah acara PMK dari Bapak Tumi Ilsan.
Ini ada banyak pertanyaan Bu ya, hampir kita lihat di kolom chat, pertanyaannya hampir sama ya terkait pembelajaran tatap muka. Mungkin ada yang mengusulkan dari kita, sudah mengusulkan tatap muka dengan proses tadi, berkelompok. Bagi ada juga yang orang tua mengusulkan jangan dulu, ya nanti insya Allah dari usulan dari Pak siapa tadi Pak? Mengusulkan kita akan buatkan lagi ya, buatkan lagi angket atau survei berikutnya ya. Setelah kemarin kita survei kan di awal-awal COVID ya, mungkin sebelum COVID kita survei dari Pak Tomirsan ya. Insya Allah akan kita buatkan lagi survei ke orang tua untuk pembelajaran tatap muka. Mungkin nanti surveinya tidak A, B ya, A tatap muka, B daring, tapi mungkin nanti ada pilihan-pilihan yang lain ya. Misalnya tatap muka dengan berkelompok dan seterusnya. Waktu deadline tugas diperpanjang untuk anak-anak yang di luar kota. Assalamualaikum. Baik, ada pertanyaan dari siswa luar kota ya. Siswa luar kota untuk anak-anak yang susah jaringan ya, susah jaringan. Baik Bapak Ibu, untuk memang siswa yang luar kota, yang susah jaringan, kita akan memberikan kemudahannya. Nanti tinggal komunikasi Bapak Ibu ke GBS-nya, kalau memang susah jaringan, dikomunikasikan saja dari SMS atau dari yang lain. Kalau memang susah jaringan, kita akan maklumi untuk pemunduran pengumpulan tugas. Karena tidak bisa kita paksakan juga memang. Karena ini kondisi di luar kita. Jadi boleh Bapak Ibu kalau memang kondisinya memang terkait jaringan, itu kita maklumi dan tetap nanti dikomunikasikan dengan guru bidang studi yang bersangkutan. Ada pertanyaan yang bagus. Zulfa ini. Assalamualaikum. Kami Siregar nanya. Assalamualaikum. Speakernya. Silakan Pak, aktifkan speakernya. Ustaz. Oh ya, udah bisa didengar Ustaz? Saya sebenarnya lagi mengendarai kendaraan, tapi karena memang urgennya saya lihat pertemuan kita ini di udara ini, terima kasih nih Ustaz ya. Ya baik Pak. Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Pilmon dan beserta teman-teman guru yang ada di Al-Fithian dan para wali santri yang bisa langsung bertatap muka melalui Zoom ini. Pertama sekali saya mohon maaf kepada wali-wali santri yang nanti mungkin tidak berkenan apa yang saya usulkan. Karena melihat daripada COVID-19 yang sudah sekian bulan, yang sudah menguras tenaga kita sebagai wali, melihat daripada perkembangan anak yang ada di rumah. Jadi oleh sebab itu, saya sangat apa yang disampaikan tadi Ustadz Pilmon untuk membuatkan angket, bagaimana kondisi kita ke depan, melihat pentingnya tatap muka kepada anak-anak kita, untuk yang sudah berkisar 4 bulan lebih, 3 bulan lebih barangkali ya Ustadz ya, yang tidak ketemu dengan para guru. Oleh sebab itu, saya sangat sependapat Ustadz untuk bisa dibuatkan angket untuk kita buat tatap muka. Kalau kami mengusulkan adalah tatap muka. Nah, bagi kami melihat daripada corona ini adalah satu musibah dari Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu kita menyikapi dengan arif dan bijaksana supaya anak-anak kita ini tidak kita terlantarkan. Bagi kami, perkiraan kami ya Ustadz. Oleh sebab itu segeralah buatkan angket. Dan kalau misalnya para wali yang tidak setuju dengan angket ini, ya bagaimana caranya pihak daripada perguruan Al-Fatihah menyikapi ini. Tapi bagi kami yang setuju angket supaya ini tatap muka ini supaya kita dapat melaksanakan dengan secepat mungkin. Mungkin itu Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Masukannya sama ya, terkait dari tatap muka bergelombang atau dengan protokol kesehatan yang ketat. Nanti akan segera kita buatkan survei lagi, angket ke orang tua. Memang bagi yang setuju, coba kita progres. Bagi yang tidak pun akan tetap kita jalankan program pembelajaran daring. Ya. Jadi mungkin nanti metode hybrid namanya. Ya. Metode hybrid atau blend learning dan sebagainya kita buat. Ada yang daring dari rumah, ada yang datang ke sekolah dengan protokol kesehatan insya Allah. Terima kasih Ustaz masukannya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk nanti siswa sudah menempati baru. Dari Bunda Zulfa ya, apakah saat masuk nanti siswa sudah menempati gedung baru? Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, siswa gedung baru sudah selesai, kursi-kursinya juga sudah ready.
kantor-kantor juga sudah kita siapkan. Nanti siswa masuk, kita akan sudah menempati gedung yang baru, alhamdulillah. Jadi Anda yang nanti hadir ke sekolah, kalau kita tatap muka, gedung kita sudah menggunakan gedung yang baru. Kelasnya yang mana nantilah. Kalau diceritakan sekarang pun belum Bapak Ibu ya, karena Anda juga belum pernah masuk gedungnya. Insya Allah nanti kita sudah memasuki gedung yang baru. Sebelumnya bersama Ya. Dari orang tua Nazwa ya, sama ya terkait rencana tatap muka ya. Mungkin di kolom chat bisa dibaca juga Pak Ibu, memang ada pendapat yang mengatakan jangan dulu, ya. Ada yang mengatakan kita buat tatap muka itu maka nanti tetap kita berhybrid ya. Mungkin kita sampaikan di angket, kita sampaikan setelah ada angket, kita sampaikan ke yayasan. Kalau yayasan setuju kita gunakan hybrid ya, dari pembelajaran kita buat hybrid. Ada yang datang, tapi tidak terlalu banyak ya, maksimal 10 orang. Ketemu dengan guru dan sebagainya, nanti kita akan sebarkan melalui angket insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Silakan Bu Farida. Assalamualaikum Ustaz. Bunda. Saya orang tua Faliha Majida Ginting, kelas NIA 5. Ini saya terkait tentang pertemuan, saya rasa itu belum perlu untuk saat sekarang ini. Kenapa? Karena di Medan angka COVID ini lagi sedang tinggi puncaknya gitu. Kita belajarlah dari kenyataan seperti dari Sumatera Barat dan Aceh. Mereka melakukan pertemuan ya, pertemuan orang tua, pertemuan guru di sekolah gitu. Tapi setelah itu kita lihat bahwasannya angka COVID di sana tuh meningkat gitu. Akhirnya akhirnya sekolah itu ditutup. Jadi di Sumatera Barat dan di Aceh itu tutup gitu karena angka COVID-nya meningkat. Sedangkan kita di Medan itu angka COVID itu terus lagi tinggi-tingginya sekarang ini. Kita lihat tenaga kesehatan aja sudah banyak yang kena gitu ya. Terus waktu saya datang ke sekolah Alfitian pas mengantar buku anak saya waktu kelas 10 itu, Bos. Saya lihat anak-anak itu kan pada datang juga ya, pada banyak ada yang datang gitu. Mereka itu selfie, buka masker, dekat-dekatan. Nggak mungkin mereka itu dilarang. Padahal saya lihat itu hanya 10 orang atau berapa orang yang, ayo selfie gitu. Jadi saya rasa nggak mungkin anak-anak itu bisa dikondisikan. Apalagi anak-anak ini kan sedang masa berkembangnya gitu, jumpa kawan lagi selfie yuk, ini yuk gitu. Udah lama nggak ketemu gitu ya. Pasti mereka akan curhat-curhat gitu. Jadi saya rasa nggak mungkin gitu. Jadi kita biarkan aja dulu COVID ini mereda, baru kita lakukan pertemuan langsung gitu. Itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farida tadi ya, ini kondisi pendapat tentang bagaimana kondisi kita di Medan hari ini yang masih di zona merah pekat ya, bukan merah saja tapi merah pekat. Memang kalau kita lihat selama pelajaran mungkin nanti bisa kita kondisikan, tapi sepulang sekolah khawatir kita tidak terkondisikan lagi, bisa jadi juga seperti itu. Jadi nanti memang ini Bapak Ibu, nanti kalau kita buat angket pun mohon dipikirkan matang-matang, karena ini terkait memang masa depan anak-anak dan kesehatan Anda semuanya. Walaupun nanti dijawab ingin tatap muka, pertimbangkan juga kondisi anak Anda nanti dari rumah, atau dibekali komitmen untuk segera pulang gitu. Karena takut nanti ketika dia berangkat ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, cipika-cipiki, kita tidak tahu temannya terkontaminasi atau terkena virus, terbawa ke rumah, dan itu semakin panjang urusannya. Jadi mohon juga nanti bagi masukan tadi yang ingin tatap muka juga, sama-sama kita pikiran matang-matang sebaik-sebaik mungkin, karena Medan adalah zona merah pekat, ya, sangat tinggi penyebaran COVID-nya, dan pikirkan juga memang kita harus memikirkan dua hal ini, masa depan anak pendidikan Anda semuanya di sekolah, pendidikannya bagaimana, dan juga kita mungkin pertimbangkan dalam kondisi kesehatan Anda semuanya. Tetap nanti Bapak Ibu sebelum mengisi angket, mohon mohon ini ya, diskusi matang-matang dengan keluarga di rumah, baru kita isikan angket sesuai dengan permintaan kita masing-masing. Terima kasih Bunda atas pertanyaan dan masukannya.
Baik, ini masukannya bagus dari Ibunda orang tua dari Atorik Muzaffar. Mungkin dirancang juga pelajaran yang ada interaksi dengan temannya. Baik Ibu, nanti ini masuk bantu kita. Memang di grup Zoom bisa kita buat ya, di Zoom ada menu, itu bisa kerja kelompok ya. Satu kelas bisa kita kelompok-kelompokkan. Nanti mungkin ini bisa jadi solusi terkait bagaimana bisa berinteraksi selama pelajaran dengan teman-temannya, insya Allah. Di atasnya ada juga. Tapi udah tadi? Enggak. Mesti diantar di dua orang tua dan tidak sementara. Ada lagi ayah bunda yang mau ditanyakan? Mungkin nanti untuk prosedural, ketika kita ada pun nanti tatap muka untuk berapa orang, itu akan kita buat aturan-aturan yang ketat ya. Misalnya tadi usulan dari bunda tadi ya, bunda Bu Emilia tadi ya, itu harus diantar orang tua, bisa jadi dan dijemput juga oleh orang tua. Jadi tidak ada kesempatan Anda untuk pelurian kemana-mana, kan ke mall, jalan-jalan dengan teman dan sebagainya. Itu mungkin dari satu poin nanti yang akan kita buatkan salah satu prosedur ketika siswa harus tatap muka di sekolah. Oh, ada yang nanya melalui WA. Ada pertanyaan WA, Ustaz? Pertanyaan Ustaz? Ibu apa tadi pertanyaan kita tentang seragam untuk siswa yang baru? Masih belum. Udah ngukur baju belum? Tanya Ustaz, udah ngukur baju itu kan? Udah ngukur baju Pak kemarin? Udah. Tanya aja Ustaz, di balas aja. Ada yang katangan saya. Itu orang tua dari Matra Cakrawala mau bertanya. Silakan kepada Bapak Matra Cakrawala agak mengaktifkan mikrofon dan silakan pertanyaannya Pak. Yang mana? Silakan Pak Matra. Aktifkan mikrofonnya Pak dan silakan pertanyaannya. Oke, assalamualaikum Pak Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly, orang tua dari peserta didik kita kelas 11 MIA 2, Ruizi Dava Firlanda. Ya, kebetulan karena saya juga sama kita Bapak, kita sama-sama di pendidik juga. Jadi sebetulnya kita bicarakan hari ini salah satu topik yang mungkin minggu lalu itu Pak Nadim dengan tim gugus tugas juga jadi pro kontra yang tak habis-habisnya. Dan mungkin bagi kita orang tua murid dan yayasan sekolah mungkin yang akan kita lihat adalah ya mungkin manfaat dan mudaratnya mungkin ya. Kalau keinginan pasti, keinginan untuk semua pasti itu sama. Saya kita percaya semua keinginan kita sama-sama tatap muka. Cuman kita mungkin bisa urutkan lebih banyak mudaratnya apa manfaatnya ini. Jadi dari pengalaman yang telah kita lihat, di sekolah kami juga kami nggak berani lemparkan opsi ini ke orang tua, karena jujur kami nggak percaya dengan yang namanya zona kuning, hijau, dan merah itu, karena itu hanya statistik yang kita nggak tahu kebenaran data dan kevalitannya. Ya. Dibilangnya hijau apakah kuning atau merah apakah kuning kita nggak begitu tahu. Tapi yang namanya keadaan sekarang itu resikonya itu pasti ada. Mau seperti apapun dia, mau kuning kah dia, mau hijau kah dia, resikonya tetap ada. Jadi urgensinya atau esensinya kita memaksakan untuk tatap muka dengan tidak tatap muka tentu ada plus minusnya ya. Saya yakin kita semua sepakat untuk itu. Cuma mungkin lebih apanya nanti adalah pertimbangan kita kesulitan sekolah, apa sekolah yang akan sekolah hadapi, kesulitan yang akan dihadapi kalau kita buka opsi ini, dan apa kesulitan juga bagi orang tua. Kalau opsi ini disampaikan ke orang tua, siapa yang mau silakan, yang tak mau silakan gitu. Jadi nanti
tentu akan ada perbedaan ya, namanya anak yang datang ke sekolah dengan anak yang orang tuanya misal yang orang tuanya nggak izin anaknya ke sekolah, tentu dia di rumah tetap. Tentu efektivitas anak yang datang ke sekolah dengan yang tidak datang ke sekolah itu nggak akan sama tangkapan atau penyerapan yang disampaikan. Tentu ada ketimpangan nanti jadinya. Ada ketimpangan. Nah, jadi makanya kalau tempat sekolah kami nggak lemparkan opsi itu demi keseragaman ya, dengan kondisi yang sekarang tetap anak belajar jarak jauh ya, tentu kalau kendala yang timbul di rumah ya tentu kita sama-sama pahami lah ya, kita nggak usah sebutkan lagi. Cuma mungkin kita hanya melihat mana sih banyak manfaat atau mudaratnya kalau ini kita lakukan. Jadi kalau saya pribadi, saran saya, kalau memang ini kita lakukan silakan ya. Tapi dari pengalaman dan kebetulan kita juga udah survei dan berkonsultasi dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah yang maaf ya kalau kesakah contohnya yang di Prancis dan Korea yang tingkat disiplinnya jauh dari kita. Buka sekolah 2 minggu terpapar tutup lagi. Ya, jadi berkaca ke sana dengan melihat gimana ke tingkat kedisiplinan masyarakat kita di sini, itu kemungkinan paparannya lebih besar lagi gitu. Jadi apa kita mau ambil resiko itu boleh, cuma itu yang saya bilang tadi ya, mana manfaat dan mudaratnya. Jadi silakan Pak Filemon, kalau untuk yang opsi itu silakan dijalankan, kami pribadi setuju ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa hasil opsinya. Cuma sebagai perbandingan, sebagai gambaran nanti itulah tentu ada ketimpangan di sana nanti. Anak yang datang dan anak yang tidak datang karena tidak diizinkan oleh orang tuanya. Terus yang kedua, kalau memang PJJ ini masih berjalan untuk sekian bulan ke depan, mungkin kalau kami sekarang sesuai dengan arahan dari PK 4, kita nggak mengejar kurikulum lagi. Artinya kita nggak mengejarkan kuantitas, tapi kita hanya mengejarkan kualitas gitu. Misalnya sebagai saran mungkin untuk teman-teman ustadz dan ustazah di sana, mungkin dalam satu semester itu ada 6 atau 5 unit yang harus diselesaikan. Ya, itu kan kuantitasnya. Seperti kalau di pertemuan tatap muka, kita biasanya satu semester itu menyelesaikan 5 unit. Tapi dengan pertemuan yang sekarang kita jarak jauh, mungkin itu saran dari Dinas Pendidikan ya diturunkan, jangan lagi 5 unit, jadi kan 2 unit aja. Jadi kuantitasnya diturunkan, kualitasnya kita tingkatkan. Jadi efektivitas PJJ tadi bisa lebih tercapai. Mungkin selama ini ya saya setuju kalau ada orang tua bilang nggak efektif. Betul, tidak efektif. Cuman seberapa tidak efektifnya. Mungkin kita saran mungkin jangan kejar target berapa unit yang harus diselesaikan. Mungkin tetap satunya 1 unit, 2 unit aja, tapi itu diulang-ulang terus sampai betul-betul dia diserap dan dipahami oleh anak-anak kita. Jadi insya Allah kalau nanti Januari kita balik, ya nanti gurunya kerja target dengan sisa unit yang ada. Jadi di situ saran dari Dinas Pendidikan kita ubah sistemnya, target yang kita telah biasanya kita lakukan sekarang karena luar dari kebiasaan, maka kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan itu nggak akan ada banyak tugas, nggak akan terlalu banyak materi yang harus dihafalkan oleh siswa yang hanya melalui handphone atau gadget kecil itu aja gitu. Mudah-mudahan hanya 2 itu ya Pak Filemon, mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal tadi. Yang pertama, memang untuk kurikulum Pak, kita hanya targetkan dari 100%, hanya 40% Pak. Kita targetkan dari kurikulum. Jadi memang kemarin kita ke guru-guru, kita minta pilih materi yang paling mudah diceritakan anak untuk daring ini. Dan targetannya juga tidak terlalu maksimal. Karena kita paham juga memang kondisi daring ini tidak bisa dibandingkan normal dengan daring sebenarnya. Efektivitasnya pasti lebih efektif kalau tatap muka, itu pasti. Kemudian Bapak Ibu, untuk usulan angket tadi, tidak setiap hari Bapak Ibu ya. Jadi ketemu nanti kita ini, tetap nanti siswa akan daring. Bagi yang pertemuan nanti ketika kita buka tatap muka di sekolah, paling maksimal nanti siswa bisa ketemu guru 2 kali dalam sebulan. Ya. Karena kan bergiliran ya, kita kan sekolah ini perharinya mungkin 20 orang siswa begitu. Jadi ketemunya memang tidak membahas materi secara khusus, tapi hanya untuk ketemu dengan gurunya saja. Melepas rindu, ya,
sharing tentang pembelajaran di rumah dan sebagainya. Jadi ketika usulan nanti di angket yang kita bagi, tidak buka opsi kita buka sekolah setiap hari ya, karena gurunya juga tidak akan sanggup untuk melayani semua siswa dengan 2 metode, Pak. Jadi tadi kan usulan dari beberapa orang tua, hanya bagaimana supaya ikatan hati saja, interaksi dengan guru dan orang tua. Jadi untuk segi materi pembelajaran, insya Allah, coba kita tetap akan seimbangkan. Di sekolah tidak akan membahas materi, tapi hanya diskusi terkait beberapa hal tentang mentoringnya, tentang ibadahnya, dan sebagainya. Tapi tetap semua siswa harus melaksanakan daring. Kalau kita buka setengah-setengah sekolah itu sangat tidak mungkin, karena akan ramai di sekolah kan. Jadi kita buka opsi pun nanti tatap muka di sekolah, paling maksimal bisa 2 kali dalam sebulan. Siswa mendapatkan ketemu dengan gurunya di sekolah. Terima kasih Pak. Ini Pak Ruizi, masukan yang sangat luar biasa ini. Semangat Pak. Ayo Ruizi. Dia Ruizi. Ada Ruizi juga ya? Enggak, nama dia Fir. Ya Pak Fir ya. Menurut saya pertemuan tatap muka tidak berbeda masalah. Terima kasih. Bukan orang tua otoriter. Mana ya? Di bawah. Iya, menurut saya. Pertanyaan apa ya? Masukan. Mana tuh? Paling bawah. Apa dari Oh, ini. Ya, udah hijau gitu. Ya sama ya dengan dari orang tua Tori ya. Jadi pertemuan tatap mukanya tadi ya, pertemuan keterikatan emosional ya, tidak kita bahas materi ya, sama ya. Masukannya, terima kasih Pak. Orang tua dari Atorik Muzaffar. Memang nanti Bapak Ibu, tidak pun dari wali kelas, kita akan ada opsi untuk bertemu dengan guru sebulan sekali dengan pementornya, ya dengan guru di sekolah. Ini kan bahas tentang program dan lain-lain, diskusi terkait talent mapping tadi, kemudian proposal hidup yang kemarin dibuat dan sebagainya. Itu kita agendakan setiap sebulan sekali minimal pementor harus ada interaksi dengan siswa. Apakah datang sekolah per individu ya, tapi tidak berkelompok satu-satu orang, atau nanti pementor yang bersilaturahim ke rumah Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan informasikan jadwalnya. Kalau tidak bisa ke sekolah, akan ketemu di rumah Bapak Ibu sekalian. Tetap nanti kita akan perhatikan protokol kesehatan, pakai masker, tidak ada salaman, dan menjaga jarak insya Allah. Tapi tidak terbuka untuk rame-rame ya. Kita hanya maksimal nanti kita undang sekolah satu-satu anak. Tujuannya apa? Hanya diskusi ya. Itu kita laksanakan di lapangan. Ada lagi Bapak Ibu, saya pikir diskusi kita banyak terkait pertemuan tatap muka dan daring ya. Nanti saya pikir sudah terangkum tadi usulan-usulan kita. Banyak opsi tadi ya, minta tatap muka secara langsung, kita tetap daring seperti biasa, mungkin di mix lagi ada tatap muka sebulan sekali, satu siswa bisa ketemu dengan guru sebulan sekali untuk meningkatkan ikatan emosional. Nanti coba kita mix Bapak Ibu, kita coba akan bahas di sekolah usulan-usulan ini. Nanti apapun hasilnya, ini akan tetap saya bawa ke yayasan sebagai masukan dari orang tua. Tapi nanti ketika yayasan memberikan keputusan, nanti akan saya kabarkan kembali Bapak Ibu. Ini bagian dari masukan ke sekolah, masukan ke yayasan. Nanti kita akan rapatkan di yayasan bagaimana keputusannya. Mohon nanti kita sama-sama bisa menerima dengan lapang dada. Karena kan ini diskusi kita akan tampung semua masukannya, dan kita akan catatkan, dan kita akan bawakan ke yayasan. Apapun keputusan dari yayasan nanti, mohon mari sama-sama kita jalankan dengan sebaik mungkin. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk daring memang tidak akan bisa seefektif tatap muka, ya itu sangat tidak mungkin. Efektivitasnya kalau kita target kemarin tadi saya sampaikan di awal 95% terpenuhi, untuk daring kita hanya targetkan 40%. Jadi targetnya semua kita turunkan. Memang doa-doa kita, harapan kita mungkin nanti dengan kita sama-sama menjaga protokol kesehatan COVID ini segera berakhir dari tanah air kita tercinta, dan kita bisa melaksanakan pembelajaran normal seperti biasa insya Allah.
Saya pikir cukup ya Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin di luar ini ya, di luar COVID ya. Saya pikir tentang pembelajaran daring dan tatap muka sudah panjang kita bahas tadi. Mungkin ada hal yang lain yang mau disampaikan, boleh di luar dari usulan tatap muka ataupun tidak tatap muka. Ada lagi yang angkat tangan? Pas ya? Pas. Kalau tidak ada Bapak Ibu, terima kasih banyak atas masukannya. Saya yakin yang kita bahas inilah bentuk dari rasa cinta kita kepada Ananda semuanya. Rasa cinta kita melihat masa depan siswa kita. Tapi tetap seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu, apapun nanti keputusan usulan kita, tetap memperhatikan dua hal. Pertama masa depan, kemudian kesehatan Ananda semuanya. Tadi seperti yang disampaikan dari beberapa kita, di beberapa daerah, kemarin di Padang ya, memang dibuka zona hijau. Di hari pertama dibuka ada guru dan siswa yang terkena COVID. Akhirnya di Payakumbuh kalau tidak salah kemarin. Sekolahnya juga ditutup lagi semuanya, se-kota Payakumbuh. Jadi memang ini keputusan yang harus dipikirkan matang-matang, dipikirkan dalam-dalam, sehingga nanti apa yang kita putuskan tidak menjadi penyesalan di belakang hari, insya Allah. Saya kembalikan, nanti kalaupun masih ada diskusi, boleh di WA atau melalui kelas. Kita bisa diskusi lagi. Insya Allah ini Bapak Ibu hari Selasa akan apa yang kita bicarakan ini akan kita bawa ke rapat yayasan. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Ya, jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Filmon Ginting yang sudah memaparkan tadi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan, kemudian manajemen kita bagaimana nanti selama daring ini. Jadi banyak tadi partisipasi dari ayah bunda dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA IT Al-Fityan. Mudah-mudahan dari hasil PUMJ kita ini akan menemukan sebuah titik terang dari apa yang kita citakan atau yang kita harapkan ke depannya. Untuk meraih keridhaan Allah dari apa yang kita diskusikan sejak awal tadi, mari kita tutup agenda kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ahmad Syar'i Al-Hafiz kepada Al-Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan dibawakannya doa tadi oleh Ustadz Ahmad Syar'i, maka berakhirlah pula pertemuan kita pada Sabtu hari ini dalam agenda POMJ. Saya selaku MC pada acara ini memohon maaf kepada ayahanda dan ibunda bila mana dalam pembawaan terdapat kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup acara kita ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.